Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Kase, Program Studi Bimbingan dan Konseling, NIM 202001010023. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari jawaban yang diberikan dari UTS. Yang pertama, soalnya, mengapa diperlukan manajemen dalam bimbingan dan konseling? Ada 3 alasan yang diperlukannya manajemen dalam bimbingan dan konseling. Yang ke-A, untuk mencapai tujuan pengelolaan manajemen bimbingan dan konseling. Yang ke-B, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ke-C, untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam manajemen bimbingan dan konseling. Soal yang nomor 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam prinsip dari manajemen bimbingan dan konseling. Jawaban yang pertama, perencanaan, planning, agar dapat melaksanakan BK memperoleh hasil sesuai tujuan yang dirumuskan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Sistem organisasi BK terdiri dari struktur organisasi sekolah tersebut, melibatkan koordinator, anggota, dan staf administrasi. Yang ketiga, penyusunan personalia, yaitu bagaimana personalia ditetapkan, disusun, diadakan pembagian tugas. Yang kelima, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kelima, pengawasan, controlling, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Soal yang nomor 3. Sebutkan dan uraikan secara singkat tentang komponen program BK. Layanan dasar, bimbingan dan konseling adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Yang ke-B, layanan perencanaan individual adalah suatu layanan yang diberikan oleh seseorang konselor, yaitu seluruh siswa dengan tujuan agar siswa dapat diberikan dan memantau serta memahami perkembangan diri mereka sendiri. Materi yang diberikan oleh guru BK tersebut seputar pendidikan sosial dan karir. Yang ke-C, layanan responsif adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada seorang siswa yang memiliki masalah khusus yang membutuhkan bantuan dengan segera. Yang ke-D, layanan dukungan sistem adalah suatu layanan dengan berbentuk kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memelihara
mengembangkan dan menetapkan program bimbingan secara menyeluruh. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Apa tujuan dari analisis tersebut? Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari peluang dan ancaman dari lingkungan. Soal yang nomor 5. Bagaimana seseorang konselor dapat menganalisis kebutuhan dari siswanya? Analisis kebutuhan siswa adalah proses mengerahkan sebagai data untuk mengetahui kebutuhan siswa yang dapat ditemukan dengan cara konselor mengembangkan instrumen tes dan non-tes. Konselor dapat melakukan instrumentasi BK atau mendapatkan data-data dari petugas TU, wali kelas, dan guru mata pelajaran, bahkan bisa dari orang tua siswa itu sendiri. Baik, sekian presentasi jawaban UTS saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.